Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Astiara Pebianan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan komputer. Oke, disimak baik-baik ya. Konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Definisi komputer, alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengolah data, dapat memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil program, dan terakhir bekerja secara otomatis. Oke, next, komputer secara umum. Yang pertama, pengertian komputer mengalami perubahan. Yang kedua, konsep komputer terbagi atas tiga, yaitu hardware, software, dan bandwidth. Yang ketiga, konsep tritunggal yang tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, untuk tahap pertama, manusia harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam komputer. Setelah program tersimpan di komputer, barulah komputer bisa membantu manusia menyelesaikan pekerjaannya. Jadi guys, komputer adalah kumpulan alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian membentuk sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi disertai program-program yang mampu menyimpan dan menerima data. Selanjutnya, rumusan komputer. Yang pertama, perangkat masuk atau input drive. Yang kedua, perangkat proses atau controlling processing. Yang ketiga, perangkat keluaran atau output drive. Yang terakhir, media penyimpanan atau strike drive. Oke, next kita lanjut di sejarah perkembangan komputer. Yang pertama, alat hitung dan kalkulator mekanik. About muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu. Alat ini memungkinkan penggunaannya melakukan perhitungan dengan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1942, berbentuk kotak persegi kuning atau Pascaline. Yang kedua, komputer generasi pertama 1946 sampai 1959. Sirkuitnya menggunakan vacuum tape. Program yang dibuat menggunakan bahasa mesin. Ukuran fisik komputer agak besar dan cepat panas. Penyimpanannya kecil, dan yang terakhir memerlukan daya listrik yang besar. Yang ketiga, komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Sirkuitnya menggunakan transistor, menggunakan bahasa tingkat tinggi, kapasitas memori utamanya sudah cukup besar, membutuhkan lebih sedikit daya listrik. Yang keempat, komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970 menggunakan integrated circuit, kapasitasnya lebih besar lagi, penggunaan listrik lebih hemat, dan yang terakhir bentuk fisiknya lebih kecil. Yang kelima, komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1990 menggunakan large scale integration, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Yang keenam, komputer generasi kelima sejak tahun 1990-an menggunakan very large scale integration, adanya mikroprosesor semikonduktor, mengembangkan komputer yang bisa berbicara pada manusia. Dan yang terakhir, komputer generasi ke-6 abad 21. Generasi ini adalah generasi masa depan yang nantinya dikenal dengan generasi Titanium. Nah, selanjutnya yaitu manfaat komputer. Yang pertama, komputer sebagai sarana mempermudah pekerjaan. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat hiburan. Yang keempat, sebagai alat pendidikan. Yang kelima, sebagai sarana informasi. Yang keenam, sebagai sarana usaha. Dan yang terakhir, sebagai sarana kontrol. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer atau software. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan. Yang kedua, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. Yang ketiga, sebagai penghubung antar software yang lain dengan software yang ada pada komputer. Yang keempat, sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware.
Selanjutnya, aplikasi pengolahan data. Pengertian pengolahan data atau data processing adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi, sedangkan informasi adalah hasil dari kegiatan-kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau peristiwa. Tujuan pengolahan data untuk menghasilkan dan memelihara rekor perusahaan yang akurat dan up-to-date. Fungsi dan keunggulan Microsoft Word. Fungsi Microsoft Word untuk membentuk dokumen dengan cepat dan tepat, untuk menyimpan dokumen dalam format tertentu dengan ukuran kecil. Sedangkan keunggulan Microsoft Word dapat menyimpan dokumen dan dapat dibuka kapan saja, dan dapat menyimpan dokumen dengan beragam format sesuai kebutuhan. Oke, next, Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Fungsi Microsoft Excel melakukan perhitungan statika, membuat berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan, membuat daftar nilai sekolah maupun universitas. Kita lanjut di Microsoft PowerPoint. Pengertian Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Fungsinya membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Kelebihannya, memudahkan pengguna membuat slide presentasi dan template-nya bermacam-macam. Oke, kita lanjut di aplikasi internet dan pemanfaatannya. Nah, apa itu aplikasi internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu media elektronik dengan media yang lain. Manfaatnya, sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan mencari informasi di Google, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik, menghemat biaya dan waktu. Selanjutnya yaitu pengenalan email dan jaringan sosial. Email adalah singkatan dari elektronik. Mail atau dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik merupakan sarana dalam pengiriman surat yang dilakukan melalui media internet. Email adalah alat resmi kita di dunia maya. Dengan menggunakan email, kita dapat terhubung dalam berbagai kegiatan internet seperti bergabung di situs jaringan sosial semisal Facebook dan Twitter. Maka saat pendaftaran akan membutuhkan email. Saat ini, email telah berkembang hingga memiliki fungsi yang sangat beragam, seperti mengirim file, foto, video, dan chat dengan teman dan keluarga menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir, peran sistem informasi pada bisnis. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengembangan keputusan, dan menunjang keunggulan strategis kompetitif. Sistem informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih bermakna. Oke guys, itulah tadi penjelasan singkat mengenai pengetahuan komputer. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.